Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, selamat datang di Keep Venture. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan. Tuhan, kami akan memulai acara ini. Tuhan tolong kami semua untuk dapat memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Aku Inilah Anak Allah. Adik-adik menyanyikan dengan semangat ya. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan Aku Inilah Anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan pujikan lagu Beri Syukur yang dimedley dengan Kecaplah dan Lihatlah. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. panjatkan doamu, segenap hatimu, Kasihnya Yesus jadi milikmu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. panjatkan doamu, segenap hatimu, Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. panjatkan doamu, segenap hatimu,
kasihnya Yesus jadi milikmu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati adik-adik yang ada di rumah, supaya mereka boleh berkonsentrasi mendengar firman-Mu. Terlebih Tuhan, boleh Engkau ajarkan bagaimana kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah semua orang di dunia mengasihi Tuhan Yesus? Sayang sekali jika tidak demikian. Ada banyak orang yang tidak mau mengasihi Tuhan Yesus karena hati mereka penuh dengan dosa. Ketika Roh Kudus memberi hati yang baru kepada seseorang, maka orang itu dapat bertobat dari dosa-dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Setelah kita bertobat dan percaya kepadanya, kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui bagaimana kita hidup. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menunjukkan kita mengasihi Yesus. Bukan hanya mengatakan bahwa kita mengasihinya, tetapi juga dengan perbuatan melakukan hal-hal yang menunjukkan kasih kita. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Adik-adik, apakah di antara kalian atau saudara kalian yang pernah terkena cacar air? Ketika kalian terkena cacar air, apakah kalian pergi ke sekolah? Adakah teman-teman kalian yang datang ke rumah untuk bermain? Tentu tidak. Cacar air adalah penyakit yang menular, sehingga penderita cacar air harus beristirahat di rumah saja selama masih sakit. Bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang 10 orang yang menderita penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang menular. Penyakit ini jauh lebih buruk daripada cacar air. Ketika kalian terkena cacar air, apakah kalian melihat cermin untuk melihat tanda-tanda cacar air itu? Mungkin di tubuh kalian ada bintik-bintik merah yang gatal. Tetapi syukurlah setelah 1-2 minggu berlalu, maka bercak dan bintik itu semua hilang. Di zaman sekarang, Allah menggunakan obat untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit kusta. Tetapi pada zaman Alkitab tidak ada obat untuk penyakit kusta. Bekas tanda dari penyakit kusta tidak akan hilang. Malahan semakin lama semakin memburuk. Orang yang sakit kusta hanya dapat disembuhkan oleh Allah melalui mukjizat-Nya. Orang-orang yang menderita penyakit kusta disebut orang kusta. Mereka harus meninggalkan keluarga dan pergi dan tinggal di luar kota sampai sembuh. Luka infeksi mereka tidak menulari orang lain. Untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang mendekat mereka secara tidak sengaja, mereka harus memakai pakaian yang compang-camping dan berteriak, "Najis, najis." Kalau orang yang mendekati mereka seperti itulah 10 orang dalam kusta. Dalam pelajaran kita hari ini,
mereka menjalani hidup mereka. Betapa menyedihkan cara hidup seperti ini. Tetapi suatu hari mereka mendengar Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta. Untuk pertama kalinya mereka memiliki sedikit harapan. Siapa tahu Yesus akan datang ke dekat mereka dan mendapatkan mereka benar-benar menyembuhkan mereka juga. Setiap hari orang-orang kusta ini pasti terus-menerus memperhatikan jalan di dekat daerah mereka. Mereka pun sebisa mungkin duduk di dekat jalan sambil berharap agar Tuhan Yesus datang melewati jalan tersebut. Suatu hari hal ini benar-benar terjadi. Mereka melihat sekelompok orang dari kejauhan yang berjalan menuju mereka. Apakah ada Tuhan Yesus di sana? Bagaimana cara mereka dapat meminta pertolongannya? Mereka tidak dapat mendekatinya. Tetapi dialah satu-satunya harapan bagi mereka. Tiba-tiba orang kusta itu mulai berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ketika Yesus melihat orang-orang dengan pakaian compang-camping tersebut, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Karena mereka adalah orang-orang yang sakit, sedih, dan kesepian. Ketika itu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena hanya imam-imam yang dapat menyatakan bahwa mereka, orang yang bersakit kusta tadi, sudah sembuh. Sehingga mereka dapat pulang ke rumah mereka bertemu dengan keluarganya. Orang-orang kusta itu segera berlari ke arah kota untuk bertemu imam-imam. Mereka tidak menunggu sampai kulit mereka menjadi sembuh. Alkitab mencatat bahwa mereka menjadi sembuh sementara mereka masih di tengah jalan. Mereka telah mentaati perintah Tuhan Yesus sebelum mereka disembuhkan. Ia menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Ketika mereka bergegas dan bertemu para imam, mereka melihat satu sama lain. Lalu melihat ke tangan mereka, ke kaki mereka, memang benar mereka telah menjadi sembuh. Semua luka mereka hilang. Quiz time. Ketika seseorang memberi hadiah atau melakukan sesuatu untuk kita, apa yang seharusnya kita katakan? A. Mau tambah? B. Berterima kasih. C. Maaf. D. Kamu hebat. Ya, kita berterima kasih kepada pemberi hadiah itu. Alkitab berkata bahwa kita salah seorang dari 10 orang kusta itu melihat bahwa dia telah disembuhkan. Dia kembali kepada Tuhan Yesus. Orang tersebut memuji Allah, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Terima kasih." Tuhan Yesus menanggapi orang tersebut dan menyuruh dia berdiri, pergi kepada imamnya telah menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh, Dia juga menyembuhkan jiwanya. Tuhan Yesus mengampuni dosanya dan memberikan kepadanya hidup yang kekal. Tetapi bagaimana dengan 9 orang kusta yang lain? Tentu saja mereka bersukacita karena sudah disembuhkan. Tetapi apakah mereka kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Ternyata tidak, adik-adik. Mungkin mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Ingin cepat-cepat pulang ke rumah mereka
dan lupa akan Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan mereka. Alkitab memberitahu kita satu hal lain tentang orang kusta yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia adalah seorang Samaria. Quiz time. Orang Samaria yang mana yang kita pelajari minggu lalu? A. Perempuan di pasar. B. Perempuan di sumur. C. Perempuan di rumah. D. Perempuan di taman. Ya, perempuan Samaria yang di sumur. Tuhan Yesus memberi kepadanya hidup yang kekal juga. Orang-orang Yahudi adalah umat pilihan Allah. Allah memiliki hubungan yang khusus dengan mereka. Dan Allah telah menjanjikan kepada mereka bahwa Dia mengutus juru selamat. Ketika Tuhan Yesus datang, banyak orang Yahudi tidak menerimanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk orang Yahudi saja. Dia datang menyelamatkan semua orang dari bangsa manapun yang mengasihi dan percaya kepadanya. Jadi orang kusta dari Samaria tadi menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan cara berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus? Kita dapat berkata terima kasih dalam doa kita dan bersyukur kepada Allah. Tetapi bukankah kita kadang-kadang berbuat seperti 9 orang kusta yang lain? Kita meminta Allah untuk memberi sesuatu yang kita perlukan, menyembuhkan sakit kita, atau menjaga kita sewaktu bepergian. Tetapi kemudian kita lupa untuk berterima kasih kepadanya ketika Dia mengabulkan permintaan kita. Seringkali kita juga sudah terbiasa dengan berkat Tuhan kepada kita setiap hari, sehingga kita mengharapkannya tanpa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kita juga menunjukkan kasih kita kepada Yesus ketika kita berkata terima kasih kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu untuk kita. Allah seringkali menggunakan orang lain untuk menolong kita. Sewaktu kita berterima kasih kepada mereka, itu berarti kita juga berterima kasih kepada Allah yang sudah mengirim orang-orang tersebut kepada kita. Adakah seseorang yang membuat kalian ingin berterima kasih? Ataukah adakah seorang yang membuat kalian ingin berterima kasih kepada Allah? Minggu ini ingatlah untuk berdoa dan mengatakan terima kasih kepada Allah. Yang juga terima kasih kepada orang-orang lain yang sudah Allah pakai untuk menolong kita. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama sebanyak 4 kali. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah boleh menyertai kami di dalam mendengar firman-Mu dan menghayatinya. Tolong kami Tuhan untuk mengajari kami berterima kasih kepada Engkau. Terlebih-lebih kami boleh mengasihi sesama kami sebagai wujud kami juga mengasihi kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Got questions? Kak, mengapa saya harus bersyukur pada Tuhan? Kan Papa dan Mama yang menjaga dan memenuhi kebutuhan saya selama ini. Adik-adik, Tuhan memberi kepada kita Papa dan Mama yang menjaga kita. Karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan untuk Papa dan Mama. Memang benar, Papa dan Mama bekerja dan memenuhi kebutuhan kita. Namun, Tuhan yang memberi mereka kesehatan, kepintaran, kekuatan, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan, kesehatan, dan kemampuan yang diberikan untuk Papa Mama. Papa dan Mama memberi kita makanan, pakaian, namun Tuhan memberi kita keselamatan. Kita dapat bernafas setiap hari, itu berkat Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan menyediakan kebutuhan hidup kita. Ada oksigen dengan gratis yang disediakan oleh Tuhan. Ada sinar matahari yang sangat kita perlukan. Semua pemberian Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri yang datang dari Tuhan. Mazmur 136 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Di ayat ini dijelaskan dua alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikannya, karena kasih setianya. Saat kita mengerti bahwa hidup kita dan semua yang kita butuhkan semua adalah pemberian Tuhan, maka kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Song of the month. Yay! Share
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.